Di konten kali ini Anak Mama Channel akan sharing tentang efek pandemi terhadap psikologi manusia. Saya sudah ditemani teman saya yaitu Mas Dimas Setiawan Santoso, MPSI psikolog yang baru lulus tahun ini gitu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam konten, saya mau nge-review tempat kafe ini sebagai tanda terima kasih saya kepada Mas Jinyu karena telah mengizinkan kami untuk syuting di tempat ini meskipun sedang pandemi seperti sekarang ini ya. Ini adalah New Cafe yang berada di Banyeman dan di sini juga ada tempat studio. Di New Cafe ini tempat nongkrong bagi anak-anak, biasanya anak-anak band sih. Jadi bukan hanya nongkrong biasa tapi juga sharing-sharing tentang musik, entah itu musik apapun. Dan mentornya juga banyak di sini. Sebelum kita ngobrol, lebih baik saya pesen dulu biar lebih enak dan santuy ngobrolnya gitu. Mas Nyo, kopi andalan satu. Udah lama kita nggak ketemu ya? Ya menyesuaikan sih. Kan gini kan. Tahu-tahu udah psikolog aja. Makasih Mas. Oke siap. Oke. Kopi andalan. Kopi andalan selalu mantap di sini. Mantap bro. Kalau jangan lupa datang ke sini untuk ngopi, tapi jangan masa seperti ini. Sebelum kita lanjut ke Mas Dimas, mungkin di sini teman-teman nggak tahu ya, mungkin juga masih awam tentang apa yang namanya psikologi itu kan. Dan di sini saya kan bersama Mas Dimas, seorang psikolog yang ingin menanyakan sebuah pengertian psikologi, terus efek-efek yang terjadi khususnya di musim-musim pandemi seperti ini. Yang pertama saya akan menanyakan yaitu apa sih sebenarnya arti psikologi gitu. Jadi psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia secara utuh, sisi perasaan, pemikiran, emosi, perilaku yang tampak dan tak tampak. Jadi keseluruhan lah. Jadi teman-teman di rumah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mulai perilaku, emosi, perasaan, dan mungkin kejiwaan juga, Mas. Iya. Kejiwaan juga menjadi satu. Dan juga apakah lingkungan sekitar itu juga lingkungan sekitar ataupun pergaulan juga mempengaruhi psikologi tentang seseorang atau individu, atau mungkin dapat membangun karakternya dari lingkungan tersebut, Mas? Kalau dilihat pakai perspektif psikologi perkembangan, ini tahap perkembangan manusia itu ada lingkungan yang berbeda sehingga membentuk tiap-tiap individu menjadi ciri khasnya masing-masing, perilaku yang khas gitu. Jadi kalau misal awal masa anak-anak, misal kita kan lingkungan cuma terbatas sama orang tua, terus mulai beranjak ke SMP sudah meluas SMP, SMA, atau mungkin di lingkungan luar kumpulnya sama anak-anak yang mohon maaf ya negatif ya. Negatif dia mungkin bisa jadi ikut, bisa juga enggak, tergantung dianya sendiri sebenarnya kan ya. Tuh. Jadi teman-teman di rumah, psikologis itu mungkin sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan kalian. Jadi bukannya di sini pilih-pilih teman ya, enggak sih, cumanya harus pintar-pintar memilah mana yang baik dan mana yang buruk selagi kamu belum terjerumus, gitu aja sih sebenarnya. Terus lagi kan sekarang kan masa-masa pandemi ya, masa-masa pandemi corona gitu. Corona di sana sini corona, dan adanya himbauan dari pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk kalau keluar membawa masker, cuci tangannya rajin, terus menghindari perkumpulan ataupun tempat nongkrong-nongkrong yang rame. Dan itu berdampak kepada juga apa? Tempat nongkrongannya banyak tutup gitu kan. Terus lagi efeknya kepada manusia apakah ada secara psikologis pandemi itu? Kita ke apa ya, pakai perspektif nih psikologi sosial, ada namanya psikologi bencana. Nah di psikologi bencana ini ada karakteristik manusia yang setiap waktunya itu diukur. Misalnya pada kurun waktu 24 jam ketika ada bencana itu kondisinya masih belum bisa adaptasi. Terus ketika sudah beranjak ke 2 minggu, 3 minggu, mereka sudah mulai bisa menerima. Ini tapi psikologi bencana ini alam. Nah, sedangkan ketika pandemi seperti saat ini, kita harus menyesuaikan.
ini kan bukan apa ya, bencana alam. Jadi kalau secara psikologisnya begini, orang yang berada pada situasi seperti ini, pertama bisa memicu stres karena mungkin pemutusan hubungan kerja kan, PHK, atau stres karena nggak bisa ngapa-ngapain secara luas, misalnya teman-teman yang hobi ngopi misalnya, sering-sering ngopi atau traveling lah, harus terhambat karena ini. Termasuk saya juga sebenarnya. Ada lagi kecemasan kalau bisa kita pilih ada 3 misalnya. Kecemasan terkait ini ketidakpastian, kapan ini akan selesai gitu. Apalagi kalau ini nggak tahu sampai kapan gitu. Yang kedua tentang inkonsistensi informasi. Jadi misalnya kita kan sering melihat ini nih, berita-berita ya, berita langsung dari pemerintah gitu kan. Pemerintah juga dari sumber-sumber yang tidak diketahui. Ya. Terutama grup WhatsApp itu kan. Wah, sangat barbar. Juga kecemasan tentang itu. Yang ketiga kecemasan tentang kesehatan, namanya illness anxiety. Jadi kalau kita lebih waspada, misalnya ini kumpul nih, terus Erdin batuk, kalau aku nganggep wah Erdin jangan-jangan corona nih. Wah, bisa jadi seperti itu. Iya, jadi kecemasannya mungkin lah. terlalu amat cemas sampai takut untuk berinteraksi lagi dengan sesama manusia atau mungkin bersosialisasi. Selain kecemasan itu, apakah ada lagi efeknya terhadap psikologi manusia? Ada yang terutama tentang himbauan ini ya, cuci tangan. Ini ada namanya obsesif kompulsif. Jadi ada perilaku pengulangan yang obsesi pengulangan tentang melakukan sesuatu. Misalnya sering-sering cuci tangan ya kan, sampai ini akhirnya mengganggu aktivitas. Misalnya saya habis megang gelas, terus ngerasa ini kayaknya kotor nih, terus aku cuci tangan lagi, terus duduk gini pegang gini kok kotor lagi. Jadi gitu teman-teman nggak usah terlalu takut dan waspada. Oh, maksudnya nggak usah terlalu takut, tetap waspada gitu maksud aku. Jadi tetap ya cuci tangan, tapi tetap pada yang wajar lah, nggak perlu terlalu takut sampai menutup kasarnya, menutup gitulah. Dan terus lagi kan seperti pandemi ini kan nggak tahu kan tadi kapan habisnya, terus ya. Dan kan di dunia ini kan banyak manusia, Mas. Apakah semua manusia atau orang itu cenderung dapat stres gitu? Pada dasarnya setiap manusia itu punya kadar stres, entah itu mengarah ke distress atau ke eustress. Kalau kita bahas distress panjang ya. Ini tapi memang ada kecenderungan itu. Misal ini ada namanya coping stress. Coping stress ini gimana cara kita untuk mengatasi sesuatu yang dianggap stres. Misalnya ada tugas dari sekolah misalnya. Ada satu anak yang menganggap tugas sekolah ini kok bikin tertekan ya, aku nggak bisa ini. Apalagi misal fisika atau matematika lah ya kan. Dengarlah tugas kuliah mungkin juga Mas ya. Iya bisa. Dengarlah para dosen, jangan memberi tugas banyak. Kasih aja Pak. Kasih aja Pak tugas banyak. Jadi ada aja kecenderungan. Tidak mungkin manusia itu bebas dari stres. Mungkin ada kadar stres cuma dikit, tapi tetap ada itu kan, namanya ada. Dari setiap manusia mungkin pernah stres ya. Bukan dalam artian gila, maksudnya bukan juga depresi enggak, maksudnya itu setiap manusia pasti memiliki problem. Selain, saya mau tanya lagi Mas. Mungkin teman-teman di sini kan hanya melihat dampak negatif dari pandemi ini kan, dan tidak melihat dampak positifnya bagi keluarga ataupun mungkin bagi individu ataupun mungkin bagi dunia ini. Maksudnya dunia dalam artian bumi lah katakan gitu. Menurut Mas Dimas, dampak positif apa yang ada di pandemi ini? Yang pertama, yang paling penting sih menurut saya, masyarakat mulai paham tentang PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Dengan mereka mulai mengenal 6 langkah cuci tangan ya kan, itu mulai belajar lagi, mulai sering-sering diinformasikan tentang itu.
terus juga gimana cara batuk yang benar. Padahal sebelumnya kita kan batuk ya udah batuk aja, Tawur. bersin ya udah, bebas gitu kan. Sekarang memang harus jaga itu. Selain itu mungkin ada lagi. Yang pertama saya ngerasa lebih ada gotong royong lah. Misalnya kan sekarang ada rame ini apa? Penyemprotan ya? Penyemprotan. Banyak yang kerja bakti. Kerja bakti. Ya alhamdulillah kalau gitu. Dari sisi positifnya lah. Positif. Selain itu ada lagi menurut Mas? Yang saya itu sih. Yang saya Kalau misal mau nambahin silakan, boleh. Kalau menurut saya pribadi sih mungkin gimana? dampak positif dari pandemi ini kita lebih menghargai waktu. Karena waktu itu tidak bisa diulang kan. Waktu itu terus berlanjut dan kita nggak mungkin tetap muda ataupun kita nggak mungkin kan kita tetap menjadi diri kita yang sekarang. Kita akan tua dan kita akan berganti ke generasi berikutnya. Jadi efek positif dari pandemi ini menurut saya sih salah satunya waktu, kita lebih menyadarinya. Terus yang kedua itu menghargai berkumpul bersama. Sebenarnya masih banyak yang perlu saya korek sih. Cuma ya mungkin waktunya nggak nutut ya. Atau sambung lagi atau mungkin sekarang aja. Sekarang mengenai pandemi ini Mas Im. Iya. Pandemi ini kan lihat kan banyak kafe-kafe yang tutup, terus kasihan juga ya mereka ya. Di samping kasihan juga memang harus seperti itu karena ini sudah peraturan. Kalau nggak seperti itu daripada mati kan jadi gimana ya. Saya rasa sih teman-teman yang punya usaha ya itu kan juga bingung tentang ini instruksinya kurang detail atau instruksinya ini kok bertentangan sama instruksi yang lain. Misalnya kayak instruksi yang diberikan sama Kemenkes sama apa itu Menhub. Yang satunya boleh ngangkut penumpang ojol, misalnya ojol boleh ngangkut, sedangkan dari sisi kesehatan cuma boleh bawa makanan. Ini kan juga inkonsisten, yang mana yang harus diikuti gitu. Kayaknya kalau menurut saya sih sama-sama bingung antara masyarakat dan pemerintah. Mohon maaf ya, tapi sebenarnya emang seperti itu. Karena kita kan kalau dibilang bencana, ya bencana apa bukan ini menurut Mas? Pandemi sih. Pandemi ya, sama pandemi itu seperti bencana, apalagi kan nggak terlihat. Bencana jadi yang menyeluruh. Bener. Emang katakanlah zaman-zaman sekarang terburuk bagi dunia, tapi saya yakin Indonesia pasti bangkit. Woi, nggak lucu goblok. Lagi terima kasih buat perawat, dokter, tenaga medis dan relawan juga, dan teman-teman yang itu donasi juga. Yang tetap di rumah aja, terima kasih karena kalian sudah mendedikasikan diri kalian, waktu kalian semuanya, apalagi yang ada di garda terdepan untuk bertaruh nyawa untuk merawat yang terinfeksi. Sebenarnya kalau garda terdepan bukan sih, malah mereka garda terakhir. Harusnya garda terdepan adalah kamu. Iya, kamu itu yang nonton itu. Jadi informasi yang disampaikan ini memang akurat dan dari sumbernya yang relevan. Dan juga saya ingin menginformasikan pada teman-teman semua yang menonton channel ini untuk tidak membagikan, bukan untuk tidak membagikan ya, maksudnya kalau membaca berita di media sosial ataupun apapun itu dicerna dulu, dibaca dulu, terus dibagikan. Bagaimana Mas cara untuk agar tidak stres ataupun tidak cemas karena pandemi ini? Kan tadi Mas sudah menjabarkan bahwa karena pandemi ini bisa membuat orang itu stres, bisa terus lagi banyak gangguannya kan, OCD tadi belum obsesi simptom, maksud saya itu gejala seperti gejala OCD. Nah itu bagaimana bagaimana cara mencegah itu Mas? Maksudnya solusinya untuk mencegah itu agar tidak was-was gitu kan, perasaan menghantui selalu ada gitu. Yang pertama, jangan sering-sering atau kurangi ngecek tentang informasi COVID lah. Entah dari TV, dari media sosial,
obrolan gini yang belum tentu benar. Misalnya kamu sering apa ya, sebanyak 3 kali atau 5 kali sehari, kurangilah menjadi 1 kali atau 2 kali. Itu butuh proses kok, nggak apa-apa, tenang. Terus yang kedua, kamu lakukan hobimu yang lama atau kamu bikin hobi yang baru. Misalnya hobi lama, hobi ngopi nih, yang Erdin ngopi. Nggak bisa ngopi sekarang, bikin tolong hobi disesuaikan. baru. Misalnya Gitu. baca buku kayak, atau mau nonton anime, nonton drakor, Anime mode, terserah. Mau maraton kan bisa, mumpung stay at home. stay at home. Ya. Atau juga bisa, ini yang belum dipunyai Lumajang ya, kalau di Malang ada konsultasi gratis dengan psikolog-psikolog. Nah ini psikolog Malang dihimpun semua, di apa ya, di koordinasi ada nomornya. Nah, konsultasinya gratis, sedangkan di Lumajang belum ada. Di Lumajang tidak ada berarti Mas ya? Ya kalau psikolognya ada, ini setahu saya kurang dari 5 psikolog di sini. Tapi untuk program konseling gratis buat pandemi ini masih belum ada. Ada tambahan lagi untuk mengatasi atau mengurangi stres atau kecemasan ini. Kamu bisa cerita ke temen atau orang yang bisa dipercaya, ke keluarga juga. Ya, jadi untuk mengurangi stres karena efek ini ataupun stres-stres yang lain, teman-teman bisa atau apa berbicara, ngobrol ataupun sharing lah dengan teman-teman sekitar ataupun apa teman yang bisa dipercayai, yang memang pernah apa memang deket lah, punya apa hubungan yang sangat dekat. Lebih baik cerita daripada dipendam sendiri, soalnya kalau dipendam sendiri itu menurut saya bisa menjadi bahaya ya. Istilah Jawanya kan sumpah. Sempet ya? Pusing. Apakah itu bahaya sebenarnya Mas? Ini gini, ketika orang yang mengalami itu stres, dia akan merespon yang masing-masing kan, cara meresponnya masing-masing. Tadi yang saya jelaskan tentang coping style. Ada yang dia mencari cara yang baru dengan istirahat dulu lah, relax dulu baru untuk menghadapi kemudian. Sambil istirahatin sambil mikir. Ada yang nggak tahu lah, bodo amat lah. Ya, Nah, gitu. itu gimana maksudnya? Nggak mau cerita, terus dia diam aja, menutup kepada yang lain, dipendam sendiri, mati nganggur kan, Rek? Temenan nih, mati nganggur kok. Jangan mati lah. Mati nganggur, wis mati kok. Ya lek mlebu surga, bener rokok. Tidak terus. Banyak sih problem psikologis atau gangguan psikologis ini yang muncul karena kesulitan untuk cerita. Misalnya kesulitan cerita, misalnya gini, aku punya masalah nih, tapi nggak ada orang yang sesuai untuk aku ceritain gitu, nggak ada orang yang bisa dipercaya gitu. Kamu bisa ke profesional gitu, misal ke psikolog Atau mungkin konselor. Mas Dimas bisa mengasih tips selain cerita untuk mengatasi stres itu yang simple, tips untuk mengurangi rasa stres yang bisa dilakukan sendiri tanpa harus bercerita ke teman. Ada mungkin yang introvert, maksudnya nggak mau cerita ke siapa-siapa, tetap menutup dirinya. Misalnya gini, bisa kamu nulis apapun lah, nulis unek-unek kamu, nulis lagu, mungkin nulis apa, lirik ya kan. Ya. Bisa relaksasi, tarik nafas gitu. Sebenarnya dibuat gitu. Oh, jadi teman-teman di rumah, kalau yang teman-teman maksudnya bukan nggak berani ya, malu untuk bercerita kepada temannya ataupun sharing, lebih baik teman-teman mencari kesibukan kan, tadi kesibukan baru. Yang simple adalah menulis, dengan menulis seperti buku harian gitu Bisa kan? ada namanya expressive writing gitu, bisa brief terapi ada. Menulis entah itu di handphone, pokoknya jangan di media sosial. Kan lucu curhat di media sosial itu. Ya, sebenarnya bukan lucu sih, malah ironis sebenarnya. Oh, Teman, ironis iya, guys. ya kan kasihan karena orang ini nggak punya atau belum nemu sosok yang tepat untuk diceritain, akhirnya terpaksa bikin di Media sosial. Padahal maksudnya itu dia sebenarnya juga nggak sadar. Maksudnya dia mau cerita ke orang lain malu, cuma ya kok di share di media sosial, ini bagaimana? saya rasa itu ada
ada sesuatu di belakang itu yang perlu digali lebih lanjut. Gak bisa langsung ngejudge sih. Iya sih. Terima kasih atas waktunya Mas Dimas telah memberikan Sama-sama, informasi. Mas Erdin. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan pada teman-teman yang ada di rumah. Untuk teman-teman yang nonton ini, tetap jaga kesehatan fisik, juga kesehatan mental. Dan jangan lupa pakai masker, stay safe, dan tetap di rumah aja. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.